Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para penikmat kisah horor dan mistis. Seperti biasa, Kiai Petro akan membawakan alur cerita bergambar yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang berjudul Asal-Usul Nama Lubang Buaya dan Kesaktian Datuk Banjir. Lubang buaya, nama itu akan membuat ingatan masyarakat tertuju pada tempat peristiwa berdarah 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan G30S PKI. Dalam tragedi itu, 7 pahlawan revolusi Indonesia yang gugur dibuang ke dalam sumur berdiameter 75 cm. Jauh sebelum tragedi memilukan itu terjadi, nama tempat di Jakarta itu memang sudah disebut Lubang Buaya. Hal ini tentu memiliki sejarah tersendiri atas penyebutan wilayah tersebut. Setelah ditelusuri, nama Lubang Buaya tersebut konon disematkan oleh seorang yang sakti zaman dahulu yang bernama Datuk Banjir. Tempat ini dikenal sebagai markas buaya ganas. Menurut keturunan Datuk Banjir, Pak Yanto, kala itu sang buyut tengah melintasi sebuah sungai besar di kawasan Lubang Buaya dengan menggunakan getek atau perahu bambu serta bambu panjang sebagai dayungnya. Namun dalam perjalanan, bambu dayung itu tak menyentuh dasar sungai. Lalu bambu itu tiba-tiba menyentuh ruang kosong. Setelah itu, lanjut dia, ruang kosong itu seolah menyedot material di atasnya, termasuk perahu atau getek dari Datuk Banjir. Akibatnya, bambu dayung dan getek serta Datuk Banjir turut tenggelam. Pada saat tenggelam itulah Dato melihat sarang
buaya di dasar sungai. Bambu panjang buat dayung itu makin tenggelam, sampai benar-benar tenggelam. Lalu Mbah juga ikut tenggelam. Namun tiba-tiba dia muncul di dekat sini. Kata Yanto sambil menunjuk hamparan tanah kosong berupa rawa-rawa. Setelah tenggelam ke dalam sungai dan muncul dengan tiba-tiba, Datuk Banjir kemudian menepi. Dia merenungi pengalaman spiritual itu, termasuk saat melihat sarang buaya di dalam sungai itu. Karena itulah dinamai lubang buaya, dan Mbah langsung bermukim di sini, beranak pinak sampai saya sekarang. Kata Yanto. Datuk Banjir hidup di zaman Belanda masih menjajah. Beliau turut serta dalam perjuangan melawan kompeni. Dalam pertempuran melawan Belanda, Datuk Banjir disebutkan menunjukkan kesaktiannya hingga prajurit tewas di tangannya. Meski kisah-kisah itu disebut tak masuk logika, Yanto menyatakan kejadian itu memang terjadi. Bahkan sekitar 2 bulan lalu, peristiwa yang sama juga terjadi. Ya bisa kelelep gitu, kayak orang kelelep. Mereka serdadu kompeni kayak tenggelam. 2 bulan lalu ada yang berenang segala. 2 bulan lalu ada yang berenang segala. Itu di aspal, ada tentara yang berenang. Pas ditanya, dia bilang ada banjir, padahal kering. Tutur Yanto. Kejadian yang dialami tentara itu lantaran sang prajurit dianggap bersikap arogan. Dia tidak mengindahkan pandangan yang ada sehingga seolah-olah merasa tenggelam. Udah, Nggak usah dilanjutin. Tapi ya gitu, sudah dibilang jangan, masih dikerjain. Ya kena jadinya. ucap Yanto. Hingga akhir hayatnya, Datuk Banjir sangat baik kepada semua masyarakat. Hingga Datuk mengajarkan ilmu agama dan ilmu silat serta ilmu batin. Setelah meninggal dunia, ia dimakamkan di lubang buaya yang tidak jauh dari monumen Pancasila Sakti. Itulah sepenggal kisah sejarah asal-usul nama dari lubang buaya. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu tentang sejarah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tidak lupa dan tidak luput untuk mendoakan arwah dan jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan. Serta kita harus selalu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Terima kasih. Penikmat setia kisah horor Kiai Petro. Sampai jumpa di kisah-kisah horor dan mistis yang selanjutnya. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.